Bahasa. Sekarang ilmu budaya dan bahasa itu sudah berkembang. Jadi misalnya bagaimana hubungan penggunaan bahasa itu dengan iklan. Mungkin ada model-model iklan yang menggunakan bahasa. Jadi terintegrasi juga dengan bidang marketing. Jadi anggota penelitinya boleh 2-3 bidang ilmu, 1 ketuanya, 2 anggotanya, beda-beda bidang ilmunya, sehingga kita bisa mengembangkan yang lebih diversifikasi, tidak monodisiplin gitu. Jadi dengan ada sistem kolaborasi, kita bisa membuat penelitian yang lebih baik, penelitian terapan yang lebih baik. Nah, di sini ada tes sesuai dengan bidang ilmu. Jadi misalnya ada validasi, ada tes lab, ada segala macam yang sesuai dengan bidang ilmu. Nantinya akan menghasilkan seperti kebijakan publik, misalnya untuk Fakultas Hukum, Fakultas Sospol, bidang pendidikan, itu kan bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan publik yang terkait dengan hukum. Nah, jadi orang Fakultas Hukum bisa membuat penelitian terapan dengan memanfaatkan konsepsi-konsepsi yang sudah ada sehingga diuji coba di wilayah yang terbatas. Sehingga nanti dia bisa menghasilkan naskah akademik untuk peraturan baru. Begitu juga orang bidang pendidikan. Misalnya tadi pendidikan bahasa Inggris, bisa saja ada model-model yang mempercepat kemampuan anak-anak TOEFL. Jadi kalau model lama misalnya anak-anak itu bisa mencapai TOEFL 550 itu sampai 2 tahun. Mungkin ada model dengan teknologi, dengan IT yang mempercepat pembelajaran TOEFL sehingga tidak sampai 24 bulan, tapi mungkin 18 atau 15 bulan. Sehingga metode pendidikan pembelajaran bahasa Inggris itu bisa dikembangkan. Begitu juga untuk pengembangan alat-alat, produk, obat-obatan, dan segala macam, termasuk pertanian dengan bibit-bibit unggul atau hama tanaman. Jadi itu banyak dikembangkan. Cuma masalahnya kan kalau konsep ini mau matang, kita mesti banyak membaca jurnal internasional dan paten-paten yang sudah ada di negara-negara maju. Bukan berarti kita mencontek 100%, tapi kita mengadopsi, memodifikasi yang sudah ada sebelumnya, disesuaikan dengan kondisi-kondisi kita di Indonesia atau di kabupaten kota. Lalu debate ini adalah proses ini yang sangat penting, sebab kita juga reviewer akan melihat apakah memang ini dijalankan dengan betul oleh si pengusul. Kalau dia membuat laporan progres 70%, kita akan lihat apakah ada prosesnya betul-betul dilaksanakan, ada time schedule-nya, jangan-jangan hanya dibuat saja atau direkayasa. Jadi kita bisa baca proses itu, dengan proses itu kita akan yakin bahwa usulan itu memang dilaksanakan dengan baik. Apakah dia mengambil data empiris dengan baik untuk ilmu-ilmu sosial, dia membuat rekayasa di lab, prototype, dan pengujian-pengujian lab lainnya, atau misalnya untuk bidang farmasi, obat-obatan, atau kimia, dia menguji coba dengan baik. Jadi dokumen-dokumennya itu sangat dipentingkan, sebab rekod dari dokumen itu nanti bisa dibandingkan dengan yang lain. Baik, ini TKT. TKT ini adalah model kesiapan usulan kita. Jadi kalau Bapak Ibu ingin meneliti skim terapan, levelnya itu level 4 sampai 6. Nanti kalau kita masuk di 4 di proposalnya, hasilnya 5 atau level 5 atau 6.
Tujuannya apa? Bahwa kita dalam penelitian terapan itu sudah memiliki konsep, sudah memiliki model, sudah memiliki data awal yang mau kita kembangkan sebagai hasil prototip atau rekayasa setelah kita melakukan penelitian di lab atau di lapangan. Jadi TKT ini ada kelompok-kelompoknya sesuai dengan bidang ilmunya. Misalnya kalau kelompok farmasi beda, kelompok pendidikan beda, kelompok bahasa beda, kelompok ekonomi beda, itu sesuai dengan rekomendasi yang dibuatkan oleh ahli-ahli di bidang kita. Jadi kalau kita bidang ekonomi, maka TKT 4 untuk bidang ekonomi itu sudah ada patokannya. Kalau kita bidang kimia itu TKT level 4 untuk kimia itu sudah ada patokannya. Jadi kita tidak membuat-buat sendiri, tapi sudah ada patokannya. Itu sudah saya lampirkan, itu ada linknya, Bapak Ibu nanti tinggal klik linknya, itu bisa lihat kalau saya bidang kimia level 4 apa. Kemudian tingkat TKT ini adalah tingkat kondisi atau kematangan, kesiapan terapan yang diusulkan oleh peneliti. Dan pengembangan teknologi yang mau diukur secara sistematis agar dapat diadopsi oleh pengguna, baik oleh pemerintah, industri, atau masyarakat. Nanti silakan klik linknya, nanti akan ada dibaca di situ. Untuk masuk TKT, peneliti sudah siap untuk memiliki data awal, proposal, dan mengisi jawaban pertanyaan sesuai dengan kesiapan penelitian untuk mengikuti alurnya. Jadi, jangan kita buka sistem di SimLinkUp, tapi di file kita belum ada apa-apa. Jadi, itu nanti habis waktunya time out, nggak bisa diisi. Jadi, segala sesuatunya baik judul, tujuan, untuk menjawab pertanyaan TKT ini kita sudah siapkan di file kita. Tinggal copy aja, copy paste. Jadi kalau kita belum siap semua, jangan buka dulu SimLinkUp, jangan buka dulu TKT-nya. Karena kan nanti setelah kita buka sistem, itu nanti diminta judul, diminta keahlian, bidang ilmu, segala macam. Nah, babak berikutnya adalah dia masuk pada TKT, pengukuran TKT. Jadi untuk penelitian dasar itu 1, 2, 3. Misalnya 1 itu sesuatu yang diteliti itu belum memiliki data yang lengkap. Tapi kalau kita TKT 4 itu model teori terdahulu itu sudah ada. Jadi kita melanjutkan peneliti sebelumnya atau bahkan penelitian kita yang sudah kita lakukan 2-3 tahun yang lewat, kita mau lanjutkan lagi lebih mendalam, lebih detail. Maka TKT-nya startnya dari 4, bahwa sudah ada persyaratan lab, bahan, dan segala macam yang sudah ready untuk diuji coba. Jadi kalau belum, jangan masuk dulu ke TKT. Oke. Nanti di sini bisa diklik nanti bahannya ini dan akan connect. Nah, sebelum masuk TKT online, ada baiknya Bapak Ibu TKT offline dulu. Nanti buka aja panduannya risbank.ristek.drin Go.id, buka aja di situ TKT offline sebelum masuk pada sistem online. Karena nanti bisa belajar lama. Waktu mengisi level 4, level 5, level 6 itu ada pertanyaan yang sangat teknik, maka si pengusul itu bisa belajar di situ. Jadi ada proses pematangan bahan-bahan yang mau diuji coba dengan kita mengisi pertanyaan yang banyak.
Jadi bukan satu, mungkin 3, bisa 5, setiap kolom mungkin bisa 5, bisa 6, sesuai dengan bidang ilmunya. Jadi bidang ilmu itu memiliki ciri khas sendiri. Jadi nggak sama TKT kimia dengan pendidikan, nggak sama TKT teknik komputer dengan teknik mesin, itu tidak sama. Itu beda-beda, sesuai dengan rekomendasi dari konsorsium ilmunya. Tetapi yang jelas bahwa TKT itu menuntun Bapak Ibu nanti untuk menjadi peneliti yang baik. Peneliti yang sudah siap dengan data-data awal, sudah siap dengan modul, model yang terdahulu yang bisa dimodifikasi untuk kepentingan penelitian kita. Jadi intinya adalah TKT ini menuntun si peneliti supaya sudah ada sasaran di level 4, dia sudah ada yang mau dicapai sesuai dengan bidang ilmunya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa bidang ilmu itu punya konsorsium yang menentukan TKT-nya. Jadi tidak sama TKT bidang pendidikan dengan teknik. Jadi misalnya beberapa tahun yang silam, 2-3 tahun ini orang jurusan seni itu komplain karena TKT yang ada itu belum sesuai dengan bidang ilmu seni. Jadi bidang ilmu seni, bidang agama memang kadang agak sulit dalam mengisi TKT, tapi kalau sebetulnya konsorsiumnya atau ahli-ahlinya itu duduk bersama bisa membuat TKT yang tepat untuk bidang filsafat, agama, seni, budaya. Sebab itu memiliki ciri khas yang beda dengan teknik, dengan kimia, dengan yang lain-lainnya. Jadi kalau kita buka nanti link ini sebetulnya sudah ada lengkap semuanya, jadi tinggal mengikuti aja. Nah, kesediaan si pengusul lah untuk memahami bidang ilmunya dengan baik. Jadi kita tidak bisa asal-asal main klik, nanti proposalnya lain, luarannya lain, TKT-nya lain. Baik, saya kira nanti kita tanya jawab saja, karena itu tema TKT ini sangat teknik, sangat teknikal. Oke, Pak Evan, gimana? Ya, baik, terima kasih Pak Saiful. Ya, apakah kita buka untuk sesi tanya jawab ini, Pak Saiful? Iya, boleh. Ya. Ya, ini ada yang bertanya ini Pak, yang pertama. Ya, silakan. Surya Hendra Putra. Ya. Bagaimana jika luaran hasil penelitian dipublikasikan di jurnal kampus sendiri, Pak? Apakah ini bisa atau tidak boleh, atau harus dipublikasikan ke jurnal yang bukan dari punya kampus sendiri? Mungkin iya. Terima kasih Pak Surya, bahwa ada etika ya. Jadi kalau saya misalnya pengasuh jurnal kampus, saya menulis di situ, peer review-nya nanti sangat tanda kutip ya, sangat dianggap tidak objektif. Jadi bagusnya kita menulis publikasi di luar kampus. Misalnya saya juga ada beberapa kampus di luar UISU, Universitas Islam Sumatera Utara, yang memakai nama saya sebagai anggota redaktur. Tapi kan tidak etis, kurang objektif kalau saya menulis di situ. Makanya sebaiknya dihindari aja. Karena dalam penilaian angka kredit untuk naik pangkat pun itu kita potong. Jadi misalnya ber-ISSN itu poin kumnya itu 10. Jadi kalau Pak Surya itu pengasuh di kampus sendiri, ada namanya di Dewan Redaksi,
itu kita tidak akan kasih 10 poin, mungkin hanya dikasih 5 atau 4. Jadi tulisan kita sudah bagus-bagus, lalu kita masukkan di jurnal kampus kita, kan kita nggak dapat full 10, tapi lebih sedikit. Karena dimungkinkan tidak kurang objektif ya, walaupun kadang-kadang ada juga teman-teman itu, walaupun kawan sama minum, sama makan, dia objektif. Tapi kan secara manusiawi bisa mempengaruhi kualitas tulisan itu. Mungkin itu jawabannya. Iya Pak, memang dalam di proposal awal itu di situ dituliskan ataupun dibuat bahwasanya publikasinya itu di jurnal kampus sendiri. Ya, itu apakah boleh dirubah ya Pak? Dirubah aja nanti, nggak apa-apa. Kan itu bukan, dia kan ukurannya bukan kampus sendiri, ukurannya adalah satu, memiliki ISBN, kan ini yang paling, ISSN, kan ini yang paling rendah. Yang kedua, dia terakreditasi Arjuna, yang paling baik 1, peringkat 1, peringkat 2, atau peringkat 3 sampai 6. Jadi kalau peringkat 3 sampai 6 itu hanya terakreditasi. Tapi kan kalau Arjuna peringkat 2 itu sudah dianggap bagus. Sedangkan